Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam jumpa kembali dengan saya Heri Irawan Bapak Ibu dari komunitas prosumer. Kita sudah sampai di materi kelima dari materi dasar prosumen, yaitu tentang mindset atau pola pikir baru, di mana konsumsi cerdas itu berarti kita berpartisipasi dalam sebuah sistem ekonomi. Nah, jika selama ini kita hanya sebagai konsumen pasif, jadi kita hanya sebagai pembeli, itu kita bisa berubah menjadi pelaku ekonomi aktif. Mengapa demikian? Karena kita bisa berperan dalam proses distribusi barang. Jadi kita tidak hanya sebagai konsumen yang membeli, tetapi juga kita ikut mendistribusikan barang dari produsen ke konsumen lainnya. Secara bertahap, ketika jaringan konsumen yang ada pada jaringan kita bertambah, kita bisa perlahan menjadi pengecer sebagai statusnya saja. Kemudian jika jaringan kita bertambah lagi, kita bisa bertransformasi menjadi distributor. Selanjutnya kita bertransformasi menjadi agen dan seterusnya. Sehingga semakin besar peran aktif kita dalam sistem ekonomi, maka semakin besar pula pembagian penghasilan dari produsen yang bisa kita terima. Nah, semuanya itu berawal dari cara pikir kita. Jadi, kita hanya sekedar mengubah pola pikir. Jadi, sebelumnya kita hanya sebagai konsumen biasa berubah menjadi prosumer. Sebelum kita menjadi prosumer yang sukses, Bapak Ibu, hal pertama yang perlu kita ubah adalah cara berpikir kita tentang uang dan belanja. Selama ini, kita diajarkan bahwa kerja keras, dapat gaji, kemudian uangnya habis dipakai buat belanja. Itu adalah konsumen pasif. Selanjutnya, bagaimana cara mengubahnya? Kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan, tetapi uang yang kita keluarkan tidak pernah kembali. Padahal di era digital seperti saat ini, sudah saatnya kita mengubah pola pikir kita, cara pandang kita menjadi belanja cerdas, menjadi peluang. Akhirnya, uang berputar dan memberi manfaat balik kepada kita. Berikut ini adalah tabel yang bisa kita cermati, Bapak Ibu, perbedaan antara konsumen pasif dan konsumen aktif dari beberapa aspek. Yang pertama, tentang tujuan belanja. Ketika dulu kita masih sebagai konsumen pasif, kita hanya belanja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selesai sampai di situ. Menukar uang dengan barang yang bisa kita terima. Tetapi sebagai konsumen aktif dalam sebuah sistem prosumen, kita tidak hanya belanja memenuhi kebutuhan, tetapi juga menciptakan peluang. Kita sebagai distributor tanpa harus mengeluarkan modal yang besar. Kemudian yang kedua, sikap kita terhadap produk, Bapak Ibu. Awalnya kita hanya sebagai pembeli pasif. Selesai. Tetapi ketika kita menjadi seorang anggota dari prosumer, kita akan menjadi konsumen aktif, di mana kita tidak hanya sebagai pengguna, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi. Mulai ikut memasarkan tanpa harus menjual. Karena yang menjual tetap produsen yang memiliki barang. Kita hanya berbagi informasi saja. Nah, selanjutnya bagaimana dengan hubungan kita dengan orang lain? Selama ini hubungannya antara kita sebagai pembeli dengan pengecer sebagai penjual itu hanya transaksional. Ya sudah, terima barang, kasih uang, selesai. Tetapi ketika kita bergabung dalam sebuah komunitas prosumen, maka di sana kita ada kerjasama dan saling dukung. Ketika kita memutuskan untuk menjadi seorang prosumen, maka kita akan bertemu dengan seorang leader, seorang sponsor yang akan memberitahu bagaimana konsep prosumen yang sebenarnya. Selanjutnya pun begitu. Ketika nanti ada orang yang kita berikan informasi masalah program prosumen ini dan ia tertarik, maka akan terjadi proses kolaborasi, saling bekerja sama, saling dukung sedemikian rupa sehingga si konsumen yang baru bergabung dengan prosumer ini juga akan mulai aktif dalam sistem ekonomi partisipasi. Ya. Selanjutnya bagaimana dari sisi aspek dampak ekonomi?
Yang jelas ketika kita sebagai konsumen pasif, itu kita sudah berpengalaman sekali ya. Uang keluar dan berhenti, selesai. Tidak ada cashback buat kita. Tetapi ketika kita menjadi seorang anggota prosumer aktif, uang akan berputar dan kembali kepada kita. Kita belanja barang kebutuhan sehari-hari, uangnya diterima oleh produsen. Selanjutnya, jika omset yang tercipta di jaringan kita memenuhi kualifikasi, maka ada presentasi bonus yang kembali kepada kita, sehingga daya beli kita tetap bisa dipertahankan untuk proses siklus ekonomi berikutnya. Nah, ini walaupun dalam tabel ini disimpan paling akhir mengenai masalah pola pikir. Pola pikir inilah yang harus mulai kita ubah jika Bapak Ibu mau berperan aktif dalam sistem ekonomi partisipatif atau yang kita sebut sebagai prosumen ya Bapak Ibu. Jadi, bayangkan jika orang-orang yang di komunitas prosumen ini mulai belanja dari jaringan kita sendiri. Ya, jaringan kita sendiri. Karena apa? Karena ketika kita memutuskan untuk menjadi seorang prosumen, itu artinya kita sudah memiliki toko sendiri, sudah punya produk sendiri yang disediakan oleh produsen. Jadi kalaupun kita belanja, itu berarti kita bukan belanja di toko orang, tapi kita belanja di toko sendiri. Nah, dalam hal ini produk yang kita beli ya sama. Beli sabun ya beli sabun, di tempat lain juga beli sabun. Beli kopi ya beli kopi, di tempat lain pun beli kopi. Ya, kebutuhannya juga tetap sama. Kita beli sabun ya untuk mandi, kita beli kopi ya untuk diminum. Tapi ketika pola pikir kita ubah dari pola pikir konsumtif menjadi prosumen, hasil ekonominya akan berbeda jauh. Kenapa? Karena ada pembagian keuntungan dari produsen kepada kita sebagai anggota prosumen aktif. Jadi uang yang tadinya keluar ya naik dari kita ke pengecer, pengecer ke distributor, dari distributor ke agen sampai di produsen pabrik, sekarang sudah mulai berputar di antara kita dalam komunitas ekonomi yang saling memberdayakan. Nah, dari sinilah lahir kekuatan ekonomi baru, yaitu ekonomi partisipatif berbasis jaringan kepercayaan. Mengubah pola pikir berarti mengubah arah ekonomi. Pola pikir prosumer kunci kemajuan ekonomi pribadi. Coba lihat di sekitar kita. Sebetulnya kan sudah biasa kita merekomendasikan restoran enak. Kemarin aku makan sate lo enak di warung sate siapa di sebuah kota. Gitu. Kemarin aku ada nonton lo film bagus banget. Biasa kita bercerita. Aku sekarang pakai skincare merek ini loh gitu. Tanpa ada niat menjual, hanya bercerita saja. Selama ini kan sudah biasa kita lakukan. Tetapi dari apa yang kita lakukan, meskipun orang yang kita beritahu kemudian mencoba, tapi kita nggak dapat apa-apa. Nah, dalam sistem prosumer ini, rekomendasi yang biasa kita lakukan itu bisa menjadi sumber penghasilan. Ya, bukan dengan menjual, hanya berbagi pengalaman positif saja. Artinya kita tidak perlu menjadi sales, bukan menjadi penjual. Ya, cukup jadi pengguna yang sadar nilai, Bapak Ibu. Jadi prinsip mindset prosumer itu yang pertama adalah gunakan produk sendiri. Bagaimana kita bisa mempromosikan produk kalau kita tidak menggunakannya? Jadi konsumen yang cerdas, yang loyal terhadap produk yang memberi manfaat ganda. Manfaat ganda dalam hal apa? Tidak sekedar produknya yang bisa kita gunakan, tetapi mendapatkan cashback pembagian keuntungan dari produsen. Yang kedua, bagikan pengalaman nyata. Ya, rekomendasi jujur sebagai pengguna itu lebih kuat daripada promosi besar melalui iklan. Yang ketiga, bangun jaringan kepercayaan. Bantu orang lain menjadi mandiri seperti Anda. Demikian, Bapak Ibu. Jadi, hasil akhir dari pola pikir atau mindset baru ini adalah kita tidak lagi sekedar menghabiskan uang, tetapi
membangun aset ekonomi jangka panjang yang tumbuh dari jaringan kepercayaan dan partisipasi. Jadi setiap pembelian menjadi investasi kecil untuk masa depan finansial yang lebih kuat. Kesimpulannya, menjadi prosumer bukan berarti berhenti jadi konsumen, tapi naik level. Dari pembeli biasa menjadi pelaku ekonomi yang berdaya secara tahap demi tahap, mulai dari langkah kecil. Kita tidak hanya menciptakan penghasilan tambahan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran ekonomi bersama, Bapak Ibu. Jadi, perubahan besar selalu dimulai dari cara berpikir. Saat kita berhenti hanya menjadi pembeli dan mulai menjadi penggerak, maka saat itu kita telah menjadi prosumer sejati, Bapak Ibu. Ya, sampai jumpa di video berikutnya, Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu mendapatkan manfaat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.